5456. Di masa lalu, penghalang domain dari berbagai domain besar telah dengan mudah terkikis terutama karena tinta hitam. Itu adalah sumber kekuatan tinta, dan kekuatan yang murni dan kaya. Sebagian besar penghalang domain antara domain besar yang ditempati oleh klan tinta hitam secara pribadi terkikis olehnya. Keberadaan domain barrier itu nyata, tetapi sulit bagi orang biasa untuk mendeteksinya. Gerbang domain adalah kunci untuk menghubungkan dua domain besar. Penghalang domain sebenarnya sangat kokoh. Jika bukan karena ini, tidak mungkin bagi ras manusia untuk menghentikan klan tinta hitam memasuki medan perang tinta selama bertahun-tahun. Mencoba menggunakan kekuatan tinta untuk mengikis penghalang domain adalah tugas yang sangat sulit. Sekarang Yang Kai telah menutup pintu gerbang di Norithern Pass ke wilayah tata ruang dan memotong persediaan klan tinta hitam. Dia tidak bisa lagi memikirkan hal lain. Yang Kai kemudian bertanya pada Ji Outer tentang Norithern Pass lagi dan mengetahui bahwa Norithern Pass yang dilanggar memang terkait dengan dua dewa spiritual raksasa tinta. Pasukan ekspedisi ras manusia telah mundur dari pembatasan besar awal surgawi sampai ke Norithern Pass. Sepanjang jalan, ada korban yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan 20 atau 30 jalur gunung telah dihancurkan. Leluhur tua Orde ke-9 telah mati dalam pertempuran. Kerugian yang diderita oleh ras manusia bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno. Meskipun klan tinta hitam juga menderita beberapa korban, dibandingkan dengan ras manusia, itu jauh lebih kecil. Bagaimanapun, dua dewa spiritual raksasa tinta terlalu kuat dan telah sangat menghambat kekuatan ras manusia. Mundur ke Norithern Pass, klan Naga dan Phoenix akan memberikan dukungan, dan kedua belah pihak akan terlibat dalam perjuangan hidup dan mati. Pada akhirnya, mereka tidak bisa bertahan, dan bahkan Norithern Pass dilanggar. Norithern Pass yang telah damai selama bertahun-tahun, juga dilalap api perang. Tanpa pilihan lain selain mengambil inisiatif untuk mundur, ras manusia dan roh ilahi mundur ke wilayah tata ruang, ingin menggunakan medan perang kedua untuk melawan klan tinta hitam. Ji Outer telah membunuh terlalu banyak musuh dan akhirnya terjerat oleh Master Klan Tinta Hitam, tidak dapat kembali ke Norithern Pass tepat waktu. Dalam pertempuran terakhir, dia telah ditangkap oleh Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam. Klan Tinta Hitam tidak membunuhnya, mereka sangat mengkhawatirkan roh ilahi. Raja Kerajaan telah memenjarakannya di Norithern Pass dan telah menggunakan kekuatan tintanya untuk membentuk awan tinta hitam di sekelilingnya, tampaknya ingin mempelajari kemampuan roh ilahi untuk menahan kekuatan tinta dan menemukan cara untuk dengan cepat mengikisnya. Jika bukan karena rencana Raja Kerajaan, Ji Outer tidak akan bisa bertahan setelah ditangkap. Tubuh naga kuno 5500 zang miliknya sebanding dengan kultivator ras manusia Orde ke-8 puncak, tetapi di depan Tuan Kerajaan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Selama beberapa tahun terakhir, ketekunan Ji Outer menjadi lebih sulit. Untungnya, vena naganya cukup murni dan mampu menahan korosi dari kekuatan tinta, tetapi setelah belasan atau 20 tahun, dia tidak yakin apakah dia benar-benar akan berubah menjadi murid tinta hitam. Jika dia benar-benar berubah menjadi murid tinta hitam, dia pasti akan menjadi noda di wajah ras naga. Karena itu, Ji Outer sangat berterima kasih kepada Yang Kai, bukan hanya karena dia telah menyelamatkan hidupnya, tetapi juga karena kehormatan seluruh klannya. Dia masih memiliki beberapa kekuatan tinta yang tersisa di tubuhnya, jadi Yang Kai memberinya beberapa pil pengusir tinta hitam untuk menghilangkannya. Citua ketiga menghela nafas panjang dan bertanya, "Saudara Yang, apa yang Anda rencanakan selanjutnya?" Kembali, Yang Kai sudah mengambil keputusan. Citua ketiga tidak mengerti, gerbang sudah disegel olehmu, bagaimana kamu akan kembali? Apakah Anda akan membukanya kembali? Ini bukan ide yang bagus. Upaya pertama Yang Kai untuk menyegel mereka adalah kejutan, tetapi jika dia mencoba lagi, klan tinta hitam akan berjaga-jaga dan pasti tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Seperti yang diharapkan, klan tinta hitam pasti sangat waspada di lokasi asli gerbang, bahkan memikirkan cara untuk membukanya kembali. Tidak perlu untuk itu, Yang Kai menggelengkan kepalanya, aku tahu sebuah lorong yang mengarah langsung ke 3000 dunia. Mari kita kembali dari sana. Ji Outer tercengang ketika mendengar ini. Medan perang tinta ini sebenarnya memiliki lorong menuju 3000 dunia. Ini adalah peristiwa besar, jika klan tinta hitam mengetahui hal ini, mereka mungkin akan sangat senang. Yang Kai secara alami mengacu pada bagian dari wilayah hitam ke medan perang tinta. Karena dia dapat datang ke medan perang tinta dari wilayah hitam pada waktu itu, dia secara alami dapat kembali ke wilayah hitam dari sana, tetapi dia harus membuka kembali lorong itu. Baginya, ini bukan tugas yang sulit. Sekarang dia memikirkannya, keberadaan bagian ini cukup aneh.
Menurut spekulasi Yang Kai, itu mungkin jenis gerbang domain, atau mungkin titik lemah di penghalang domain. Di zaman kuno, ada seorang raja kerajaan yang secara tidak sengaja memasuki wilayah hitam melalui lorong ini, hanya untuk disegel oleh seorang master ras manusia dan kemudian menggunakan berbagai penyebaran wilayah hitam untuk menyusun barisan yang besar. Bertahun-tahun kemudian, Yang Kai telah menambang sumber daya di wilayah hitam dan telah mengguncang fondasi arai besar, hampir membebaskan raja kerajaan klan tinta hitam. Untungnya, dia telah dipenjara untuk waktu yang lama dan kekuatannya telah sangat menurun. Jika tidak, dengan barisan ras manusia, mereka benar-benar tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Lorong ini terletak di zona perang langit biru, cukup jauh dari sini. Yang Kai mengeluarkan bagan semestanya, mengidentifikasi posisinya, dan terbang berdampingan dengan Ji Altered, sesekali mengaktifkan prinsip luar angkasa untuk bepergian. Jika hanya dia sendiri, konsumsi prinsip luar angkasanya masih dapat ditanggung, tetapi dengan Ji tua ketiga, yang kekuatannya sebanding dengan Orde ke-8, akan sulit untuk dipertahankan. Saat mereka terbang, pemandangan Void yang luas sangat mirip. Melewati satu demi satu zona perang, yang awalnya dijaga oleh lintasan ras manusia, mereka membutuhkan waktu hampir 10 tahun untuk tiba di zona perang langit biru. Blue Sky Pass, yang telah mengambang di kehampaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah lama menghilang. Yang Kai bahkan tidak tahu apakah itu telah dihancurkan atau tidak, tetapi 70 atau 80 lintasan ras manusia yang rusak di luar Northern Pass semuanya diselimuti awan tinta hitam, membuatnya sulit untuk dilihat dengan jelas. Mengikuti ingatan dari hampir 1000 tahun yang lalu, Yang Kai terbang lebih dalam ke kehampaan. Dia masih ingat bagaimana dia berangkat dari wilayah hitam bertahun-tahun yang lalu, memblokir Void Tunnel dan akhirnya melangkah ke alam rahasia. Terowongan Void di wilayah hitam terhubung ke alam rahasia. Alam rahasia di medan pertempuran tinta ini pada dasarnya adalah sisa-sisa nenek moyang ras manusia yang telah mati dalam pertempuran. Di masa lalu, Yang Kai tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, alam rahasia itu jelas adalah surga gua semesta yang ditinggalkan oleh leluhur ras manusia. Surga gua semesta ini terhubung ke wilayah hitam dan medan perang tinta, jadi itu seharusnya bukan kecelakaan, tetapi keberadaan buatan manusia. Penguasa surga gua semesta, leluhur ras manusia, jelas tahu tentang keberadaan terowongan Void ini, jadi dia berinisiatif untuk menjatuhkan alam semesta kecilnya dan membungkusnya di sekitar terowongan Void ini untuk menyembunyikannya. Untuk mencapai ini, seseorang harus membayar harga kultivasi dan kehidupan seumur hidup. Demi perdamaian ras manusia, nenek moyang mereka telah mengorbankan hidup mereka, dan setelah bertahun-tahun, generasi muda ras manusia masih memegang prinsip ini. Karena itu, ketika Yang Kai bertemu Mengki di alam rahasia, dia telah mati tanpa keluhan. Yang ingin dia lakukan hanyalah melindungi rahasia Void Tunnel. Pengorbanan leluhur yang tidak dikenal ini tidak sia-sia. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan tinta hitam tidak pernah tahu bahwa ada terowongan Void di sini yang dapat mengarah ke 3000 dunia. Jika Yang Kai tidak berasal dari wilayah hitam, dia tidak akan dapat menyebabkan kelainan apapun di surga gua semesta itu, sehingga klan tinta hitam secara alami tidak akan menemukannya. Karena tindakannya, lokasi surga gua alam semesta telah terungkap dan Tuan Feodal klan tinta hitam datang untuk menyelidiki. Untungnya, setelah dia tiba, dia telah menutup koridor, sehingga sulit bagi Tuan Feodal untuk memperhatikan apapun. Sebenarnya, alam rahasia itu sudah runtuh. Pada saat itu, orang-orang yang telah menjelajahi alam rahasia itu adalah beberapa tuan feodal klan tinta hitam, serta bawahan mereka, murid tinta hitam, dan klan tinta hitam pangkat tinggi. Terlepas dari apakah ada sesuatu yang baik di dalam alam rahasia atau tidak, kekuatan dunia yang terkandung di dalamnya adalah makanan favorit klan tinta hitam. Kekuatan dunia adalah dasar dari keberadaan alam rahasia. Bahkan jika pemilik alam rahasia telah lama meninggal, selama alam semesta kecil tetap utuh, kekuatan dunia tidak akan hilang. Namun, setelah ditelan oleh klan tinta hitam, pasukan dunia juga menghilang. Tanpa fondasi ini, alam rahasia secara alami akan runtuh dan menjadi tidak mungkin ditemukan. Butuh 10 tahun penuh bagi Yang Kai dan Ji Altered untuk tiba di zona perang Blue Sky, dan setelah 2 tahun, Yang Kai akhirnya dapat menemukan lokasi asli dari alam rahasia. Bukan karena dia tidak kompeten, tetapi lebih karena sulit untuk menemukan tempat khusus di Void yang luas. Untungnya, dia sengaja mengingat lokasi saat itu, kalau tidak dia tidak akan bisa mendapatkan apapun dari perjalanan ini. Berdiri di suatu tempat dalam kehampaan, Yang Kai diam-diam mengamati untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memastikan bahwa ini adalah lokasi di mana alam rahasia telah runtuh dan pintu keluar Void Tunnel disembunyikan.
Jika itu orang lain, mereka secara alami tidak akan berdaya dalam menghadapi situasi seperti itu, tetapi Yang Kai memiliki pencapaian yang sangat tinggi di Dao of Space, jadi bahkan dalam keadaan seperti itu, bukan tidak mungkin baginya untuk menemukan jalan keluar. Itu hanya akan memakan waktu dan usaha. Selama beberapa bulan berikutnya, Ji-Alter tetap waspada sementara Yang Kai mengaktifkan prinsip luar angkasa untuk mencoba dan menemukan pintu keluar Void Tunnel. Suatu hari, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan buru-buru mengirim transmisi suara ke Ji tua ketiga, "Kakak Ji, cepat datang." Semangat Ji-Alter bangkit saat dia bergegas, "Kamu menemukannya." Yang Kai mengangguk, "Kamu dan aku harus menyatukan aura kita. Ingatlah untuk mengikuti saya, jika tidak, jika Anda tersesat di Void Crack, saya mungkin tidak dapat menemukan Anda." Ji-Alter tersenyum, "Tidak perlu ada masalah seperti itu." Mengatakan demikian, sosoknya berkedip dan berubah menjadi naga, tapi kali ini, dia tidak berubah menjadi naga kuno sepanjang 5.000 zang, melainkan berubah menjadi naga kecil yang tidak lebih panjang dari ular biasa. Bentuk naga tidak memiliki bentuk tetap, bisa besar atau kecil, bisa sebesar matahari, bisa menutupi langit, bisa sekecil ular, ini juga semacam teknik rahasia ras naga. Yang Kai juga tahu bagaimana melakukannya. Sekarang dia telah berubah menjadi tubuh naga, dia bisa menjadi 7.000 zang, 700 zang, dan 70 zang. Namun, dia tidak dapat berubah menjadi eksistensi kecil seperti Ji-Alter. Kemudian, dia diam-diam memutuskan bahwa ketika dia punya waktu, dia akan mengolah teknik rahasia ras naga. Terkadang, saat menghadapi musuh, tidak nyaman menjadi terlalu besar. Ji-Alter berubah menjadi naga dan melilit pergelangan tangan Yang Kai, mengubahnya menjadi tusuk daging. Yang Kai tidak bisa menahan tawa ketika dia dengan liar mengedarkan prinsip luar angkasa, menyebabkan riak muncul di udara di depannya. Dalam sekejap, pintu yang semula disegel perlahan-lahan muncul dengan sendirinya. Terowongan Void ini telah disegel olehnya hampir 1000 tahun yang lalu, jadi tentu saja tidak masalah baginya untuk membukanya lagi. Namun, dalam perjalanan ini, dia tidak hanya harus membuka Void Tunnel yang disegel, tetapi dia juga harus menyegel tempat-tempat yang dia lewati di belakangnya, membuatnya cukup sulit. 5457. Ini juga alasan mengapa Yang Kai tidak memimpin pasukan yang tersisa kembali ke 3000 dunia dari sini. Ada sekitar 5.000 orang yang berkumpul di tahap selanjutnya dari pasukan yang tersisa, dan jumlah mereka terlalu banyak. Di lingkungan khusus seperti Void Tunnel, dia bisa mengurus 1 atau 2 orang, tapi dia tidak bisa mengurus semuanya. Begitu dia terjebak dalam Void Turbulence, dia pasti akan tersesat di Void dan tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluar. Memikirkan pasukan yang tersisa, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan tertekan. 5.000 dari mereka telah menyerang Norithern Pass, dan pada akhirnya, kurang dari 3.000 dari mereka yang selamat. Ini bahkan dengan upaya gabungan dari leluhur tua Azure Void dan Monster Ox. Jika bukan karena 2 orang ini, 5.000 orang akan benar-benar musnah. Menenangkan pikirannya, Yang Kai fokus pada jalan di depan. Koridor Void yang menuju ke wilayah hitam jauh lebih panjang daripada yang ada di sisi lain. Yang Kai sekarang ingin membuka jalan di depan sambil juga memblokir jalan kembali, jadi ini juga merupakan ujian besar bagi penguasaan prinsip ruang angkasanya. Tubuh naga kecil Ji-Alter membungkus dirinya dengan erat di tangannya saat dia menoleh untuk melihat-lihat bahaya dari kehampaan yang bergejolak. Ini juga pertama kalinya dia memasuki tempat seperti itu. Di masa lalu, dia telah mendengar dari klan Phoenix bahwa Void Crack sangat berbahaya, dan sedikit kecerobohan akan menyebabkan seseorang kehilangan arah. Namun, meskipun dia pernah mendengarnya, dia tidak pernah mengalaminya secara pribadi. Dia pernah memohon kepada anggota klan Phoenix tertentu untuk membawanya ke Void Crack untuk melihat apa yang terjadi di dalam, tetapi dia telah ditegur keras oleh klan Phoenix. Klan Phoenix sendiri mahir dalam prinsip luar angkasa, tetapi mereka tidak akan dengan mudah memasuki tempat seperti itu, apalagi membawa orang luar. Di sisi lain, meskipun Yang Kai tampak dalam situasi yang sulit, tindakannya cukup teratur. Pencapaian orang ini dalam prinsip luar angkasa mungkin bahkan lebih tinggi dari rata-rata klan Phoenix. Ji-Old ketiga berpikir dalam hati. Dia memiliki garis keturunan naga kuno, mahir dalam dao waktu, dan memiliki pencapaian seperti itu di Dao of Space. Orang aneh macam apa dia? Yang Kai tidak tahu apa yang dipikirkan Ji-Alter. Saat ini, yang ingin dia lakukan hanyalah melewati Void Tunnel ini. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, perlawanan tiba-tiba menghilang dan Yang Kai muncul dalam kehampaan yang luas. Di belakangnya, sebuah gerbang yang tidak bisa dianggap sebagai pintu biasa terbuka, memperlihatkan kehampaan yang kacau.
Yang Kai dengan cepat berbalik dan melambaikan tangannya, mengaktifkan prinsip luar angkasa untuk menutup pintu. Setelah melakukan ini, dia menghela nafas panjang. Memutar kepalanya, dia tidak melihat pemandangan yang familiar. Yang dia lihat hanyalah kegelapan, bahkan lebih dalam dari beberapa tempat di Ing Battlefield. Namun, dia tahu bahwa dia telah tiba di wilayah hitam. Saat itu, dia telah memasuki Void Tunnel dari lokasi ini dan memasuki Ing Battlefield. Tanpa ragu-ragu, Yang Kai mengeluarkan beberapa pil Open Heaven dan mengkonsumsinya untuk mengisi kembali energinya saat terbang menuju gerbang domain wilayah hitam. Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia membawa sisa pasukan ke wilayah tata ruang, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di sana. Meskipun dia ingin kembali ke Star Boundary untuk melihatnya, dia tahu ini bukan waktu yang tepat. Saat ini, dia harus bergegas ke wilayah tata ruang. Jika dia ingin pergi ke wilayah tata ruang, pertama-tama dia harus pergi ke surga yang hancur. Yang Kai mengeluarkan Universe Chart 3000 dunia, mengidentifikasi arah, dan melesat. Ji-Outert mungkin terbiasa dengan perjalanan semacam ini, jadi dia tidak berubah menjadi bentuk aslinya dan hanya melilit pergelangan tangan Yang Kai. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka akan mengira Yang Kai mengenakan gelang. Untuk mencapai wilayah tata ruang sesegera mungkin, Yang Kai mendorong kecepatannya hingga batasnya dan terbang melewati satu domain besar demi satu. Untungnya, dia telah meninggalkan jejaknya di banyak kuil alam semesta domain besar, jadi dengan bantuan tempat ini, dia bisa menghemat banyak waktu. Pada hari ini, sosok Yang Kai tiba-tiba muncul di kuil semesta domain besar tertentu. Tanpa ragu-ragu, dia melesat pergi. Para kultivator yang menjaga kuil semesta bahkan tidak punya waktu untuk menyelidiki identitas Yang Kai sebelum mereka kehilangan pandangannya, menyebabkan mereka saling menatap dengan kaget. Setiap kuil alam semesta domain besar ditinggalkan oleh nenek moyang ras manusia dari zaman kuno dan dikendalikan bersama oleh Paradise dan Cave Heaven. Pada dasarnya setiap domain besar memiliki satu, dan selain dari beberapa domain besar yang sangat terpencil, seperti domain besar Star Boundary, tidak ada kuil semesta. Karena Martial Dao terlalu terbelakang, tidak ada kultivator yang akan melewati kekosongan. Mengawasi kuil semesta juga merupakan semacam pengalaman bagi para murid dari berbagai Paradise dan Cave Heaven, tetapi itu cukup membosankan. Bagaimanapun, kuil semesta tidak membiarkan masalah apapun, jadi sangat sedikit murid Paradise dan Cave Heaven yang mau mengambil inisiatif untuk datang ke tempat seperti itu. Sebagian besar kultivator yang datang ke sini berasal dari sekte yang berbeda, sehingga kekuatan para kultivator yang datang ke sini tidak terlalu tinggi. Terlepas dari kultivator Open Heaven Orde kelima, kebanyakan dari mereka berada di bawah Orde kelima. Kultivasi Yang Kai saat ini berada di Open Heaven Orde ke-8, jadi jika dia ditempatkan di Paradise dan Cave Heaven manapun, dia akan menjadi penatua tertinggi, orang terkuat di bawah leluhur tua, jadi bagaimana mungkin para kultivator Orde ke-4 dan ke-5 ini mampu melacaknya. Yang Kai tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi saat dia melanjutkan perjalanannya. Namun, tepat ketika dia meninggalkan kuil semesta, dia melihat para kultivator bertarung di luar. Kedua belah pihak sebenarnya adalah dua Orde ke-6 dan satu Open Heaven Orde ke-7. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka terkunci dalam pertempuran sengit. Meskipun ada celah di kelas mereka dan mereka bisa bertarung 2 lawan 1, dua Master Orde ke-6 masih bisa mempertahankan kekuatan mereka. Ini jelas agak tidak normal. Open Heaven Orde ke-7 sudah menjadi Open Heaven tingkat tinggi, jadi bagaimana mungkin dua kultivator Orde ke-6 menjadi lawannya? Yang Kai melihat sekeliling dan segera mengerti alasannya. Kedua Master Orde ke-6 jelas murid dari Cave Heaven dan Paradise dan memiliki artefak yang sangat baik dan teknik rahasia yang kuat. Di antara Master Orde ke-6, mereka adalah Master Top. Di sisi lain, aura Master Orde ke-7 tidak stabil dan sepertinya baru saja menerobos. Tidak diketahui dari kekuatan mana asalnya, tetapi bagaimanapun juga, itu bukan dari Cave Heaven dan Paradise. Ini membuat Yang Kai agak bingung. Menurut aturan 3000 dunia, seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7 yang tidak lahir di Paradise dan Cave Heaven biasanya akan dibawa ke sekte oleh Paradise dan Cave Heaven dalam radius pengaruh mereka dan diberi posisi penatua. Misalnya, jika pengaruh Great Battle Heaven telah menyebar ke lusinan Great Domain, maka jika ada kultivator di lusinan Great Domain ini yang menerobos ke Orde ke-7, Great Battle Heaven akan membawa mereka menjadi penatua surga pertempuran hebat. Namun, setelah bertahun-tahun, semua Open Heaven Orde ke-7 yang telah menjadi sesepuh Paradise dan Cave Heaven dengan cara ini pada dasarnya menghilang tanpa jejak. Akibatnya, 3000 dunia memiliki banyak kesalahpahaman tentang Paradise dan Cave Heaven, berpikir bahwa berbagai Paradise dan Cave Heaven telah bergabung untuk menekan kekuatan lain,
tidak mengizinkan kultivator dari latar belakang yang tidak ortodoks untuk maju ke Orde ke-7, jangan sampai mereka mengguncang dominasi mereka. Jadi begitu mereka menemukan ini, mereka akan segera ditempatkan di bawah tahanan rumah atau semacamnya. Namun, pada kenyataannya, beberapa kultivator yang telah menembus Orde ke-7 telah dikirim ke medan perang tinta sementara sisanya tetap berada di Paradise dan Cave Haven. Bukannya Paradise dan Cave Haven benar-benar ingin menekan mereka, hanya saja Open Heaven Orde ke-7 di medan perang tinta sudah menjadi pemimpin tim atau wakil pemimpin tim, jadi mereka tidak lemah. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Paradise dan Cave Haven telah memelihara murid yang tak terhitung jumlahnya dan mengirim mereka ke medan pertempuran tinta, yang mengakibatkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan lain memiliki kultivator Open Heaven Orde ke-7, jadi mereka secara alami harus berkontribusi pada kedamaian 3000 dunia ini. Namun, ini tidak wajib. Master Orde ke-7 yang telah dibawa ke Cave Haven dan Paradise secara pribadi diberitahu rahasia medan pertempuran tinta oleh berbagai kepala sekte. Mereka diizinkan untuk memilih apakah akan memasuki medan perang tinta untuk membantu melindungi ras manusia atau tetap berada di sekte selama sisa hidup mereka. Informasi tentang kekuatan tinta tidak boleh bocor, sehingga Orde ke-7 yang tahu tentang rahasia ini hanya bisa tetap berada di Cave Haven dan Paradise. Oleh karena itu, di seluruh dunia, selain Cave Haven Paradise yang dapat digolongkan sebagai kekuatan kelas 1, tidak peduli seberapa kuat kekuatan lainnya, mereka hanya dapat dianggap kelas 2 karena mereka tidak memiliki Master Open Heaven Orde ke-7. Situasi ini juga mempengaruhi banyak Open Heaven Orde ke-6 dari kekuatan kelas 2. Bahkan jika mereka memiliki dasar dan sumber daya untuk maju, mereka tidak akan berani dengan mudah maju ke Orde ke-7, jangan sampai mereka jatuh ke tangan Cave Haven dan Paradise. Bukan karena kekuatan ini terlalu lemah dan tidak bisa menghasilkan Master Orde ke-7, melainkan karena mereka tidak berani maju. Alasan mengapa Sateret Heaven memiliki sejumlah Master Open Heaven Orde ke-7 dan ke-8 juga karena ini. Mereka diam-diam menyelinap ke surga yang hancur untuk menghindari dilacak oleh Paradise dan Cave Haven dan telah menembus ke Orde ke-7 atau ke-8 di sana. Sepertinya mereka menjalani kehidupan yang riang, tetapi pada kenyataannya, mereka tahu kesulitan mereka sendiri. Bagaimanapun, Sateret Heaven bukanlah tempat yang baik. Praktik semacam ini oleh Cave Haven Paradise secara alami membuat banyak kekuatan kelas 2 tidak senang, tetapi mereka juga tidak berdaya. Mereka tidak bisa begitu saja mengungkapkan informasi tinta hitam kepada dunia. Jika mereka benar-benar melakukannya, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang jahat akan mengambil inisiatif untuk mengejar kekuatan tinta. Saat itu, bahkan wakil kepala sekte Langya Paradise Yuan Du tidak dapat menahan godaan kekuatan tinta dan mengambil inisiatif untuk menarik pasukan tinta, menyebabkan banyak murid elit menjadi murid tinta hitam. Ini adalah wakil kepala sekte dari 72 Paradise, belum lagi yang lain. Ketika kultivator menghadapi batas marsial Dao mereka seringkali memiliki keberanian untuk melanggar aturan dan membuat pilihan yang tidak terduga. Cave Haven Paradise tidak berjalan dengan baik beberapa tahun terakhir ini, tetapi dalam hal melindungi 3000 dunia, mereka telah mencapai banyak hal. Di luar kuil semesta ini, dua Orde ke-6 dan Orde ke-7 yang baru dipromosikan bertarung, Yang Kai hanya perlu melihat sekeliling untuk mengetahui bahwa Open Heaven Orde ke-7 ini kemungkinan berasal dari kekuatan kelas 2 dan bukan dari Cave Haven dan Paradise. Di luar kuil semesta, ada juga kapal terbang dengan banyak kultivator Orde ke-5 dan ke-6 yang menonton pertempuran ini. Open Heaven Orde ke-7 adalah seorang lelaki tua berambut putih yang tampaknya sudah cukup tua dan telah mencapai Orde ke-7 ketika dia sudah cukup tua. Awalnya, dia pikir dia bisa dengan mudah melarikan diri dari dua Master Antelope Emas Paradise Orde ke-6 ini, tetapi siapa yang mengira mereka akan begitu kuat? Dia hanya membenci kenyataan bahwa dia baru saja menerobos dan tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari Master Orde ke-7. Selama dia diberi beberapa ratus tahun kultivasi terpencil untuk menstabilkan wilayahnya, apa yang bisa dilakukan oleh dua Master Orde ke-6 belaka? Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, lelaki tua itu berteriak, Cave Haven dan Paradise telah mengumpulkan 5 atau 6 Master Open Heaven di pasukan kelas 2 di berbagai domain, dan itu untuk memotong fondasi sekte kami, jadi agar tidak menggoyahkan aturan mereka. Berapa lama Anda akan menonton pertunjukan ini? Petik 2. Di kapal terbang, ekspresi kelompok Master Open Heaven Orde ke-5 dan ke-6 sangat berubah. Seperti yang dikatakan orang tua itu, mereka semua adalah kultivator dari kekuatan kelas 2 dari domain besar ini. Domain besar ini berada di bawah yurisdiksi Gold Antelope Paradise. Kali ini, Antelope Emas telah mengumpulkan Master Open Heaven Orde ke-5 atau ke-6 dari berbagai sekte mereka,
tetapi mereka tidak mengatakan apa yang ingin mereka lakukan, yang cukup mengganggu. 5458. Itu normal bagi lelaki tua itu untuk memiliki pemikiran seperti itu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berbagai kekuatan besar memang salah memahami Paradise dan Cave Heaven. Ada juga beberapa yang memiliki pemikiran yang sama dengan lelaki tua itu, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Orang tua itu melanjutkan, Yan Yi, 1800 tahun yang lalu, ketika kepala istana lama Istana Cahaya Emas Anda maju ke Orde ke-7, dia ditangkap oleh surga Antelope Emas. Apa ada kabar darinya? Di kapal terbang, Open Heaven Orde ke-6 yang anggun memasang ekspresi suram. Itu adalah Yan Yi dari Istana Cahaya Emas. Orang tua itu melanjutkan, Bian Yuan-san, 3200 tahun yang lalu, bakat leluhurmu luar biasa. Dia mencapai Open Heaven Orde ke-6 secara langsung dan memiliki kemampuan untuk mencapai Open Heaven Orde ke-8. Pada hari promosinya, dia dibawa pergi oleh seorang ahli dari Gold Antelope Paradise. Setelah lebih dari 3000 tahun, apakah Anda pernah bertemu dengannya? Pernahkah Anda mendengar berita tentang dia? Keluarga Bian Anda telah mengunjungi surga Antelope Emas berkali-kali, ingin bertemu dengannya, tetapi tidak pernah dapat melakukannya, bukan? Petik 2. Di kapal, seorang pria paruh baya yang berdiri di samping Yan Yi memasang ekspresi pahit. Dia adalah Bian Yuan-san yang disebutkan orang tua itu. Keluarga Bian tidak dianggap sebagai keluarga teratas di domain besar ini, tetapi 3200 tahun yang lalu, leluhur yang brilian telah muncul dalam keluarga. Selain itu, keberuntungan leluhur itu sangat bagus, dan dia telah memperoleh satu set sumber daya Orde ke-6 dari suatu tempat yang tidak diketahui, memungkinkan dia untuk langsung maju ke Open Heaven Orde ke-6. Jika tidak, dengan sumber keuangan keluarga Bian pada saat itu, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan seluruh rangkaian sumber daya Orde ke-6 untuk membantu mereka maju. Namun, tidak lama setelah terobosannya, dia dibawa pergi oleh Tuan Gold Antelope Paradise. Belakangan, keluarga Bian telah mencari surga Antelope Emas berkali-kali, ingin mengunjungi leluhur itu, tetapi seperti yang dikatakan lelaki tua itu, mereka gagal. Ini juga merupakan duri di hati keluarga Bian, dan semua generasi muda mengingatnya. Keluarga Bian telah menghasilkan sosok hebat yang telah langsung maju ke Orde ke-6 dan memiliki kesempatan untuk mencapai Orde ke-8 di masa depan. Terlebih lagi, dengan kebijaksanaan leluhur keluarga Bian, setelah 3200 tahun, dia pasti telah menembus Orde ke-7. Sekarang orang tua itu menyebutkannya, Bian Yuan-san secara alami merasa tertekan. Jika klan memiliki Master Open Heaven Orde ke-7, bagaimana keluarga Bian bisa begitu sunyi? Orang tua itu adalah orang tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui dan tahu banyak rahasia dari domain besar di dekatnya seperti punggung tangannya. Pada saat ini, ketika dia memanggil nama orang-orang ini satu persatu, banyak kultivator Orde ke-5 dan ke-6 di kapal menjadi marah. Dia memanggil 5 atau 6 orang berturut-turut, semuanya seperti Yan Yi dan Bian Yuan-san. Beberapa leluhur atau tetua sekte mereka pernah muncul, beberapa bahkan telah menembus ke Orde ke-7, tetapi pada akhirnya, mereka dibawa pergi oleh surga Antelope Emas dan menghilang. Berbagai kekuatan kelas 2 sudah agak tidak puas dengan Paradise dan Cave Heaven dan biasanya menyembunyikan ketidakpuasan mereka di hati mereka, tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Sekarang lelaki tua itu mengipasi api, mereka semua merasa memiliki musuh yang sama. Melihat ini, salah satu dari 2 Master Orde ke-6 yang bertarung dengannya berteriak, Jiu Yan, jangan bicara omong kosong. Jika Anda berhenti sekarang, masalah ini dapat diselesaikan, tetapi jika Anda bersikeras untuk menjadi keras kepala, jangan salahkan sesama murid saya karena membunuh Anda. Orang tua bernama Jiu Yan dengan dingin mendengus, tuan tua ini mengatakan omong kosong. Anda semua tahu berapa banyak hal tercela yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun di Cave Heaven dan Paradise. Tuan tua ini hanya menyatakan fakta. Jika Anda ingin memenjarakan tuan tua ini, tidak mungkin. Tuan tua ini sudah menjadi Orde ke-7, jadi aku akan membunuh kalian berdua di sini dan kemudian pergi ke surga hancur untuk bersenang-senang. Petik 2. Master Orde ke-6 lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, Jiu Yan, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Selama bertahun-tahun, surga Antelope Emas saya memang telah melakukan beberapa hal, tetapi itu hanya karena kami tidak punya pilihan lain. Jika Anda ingin tahu yang sebenarnya, maka berhentilah segera. Ketika kakak senior saya membawa Anda ke tujuan Anda, semuanya secara alami akan terungkap. Petik 2. Jiu Yan mencibir, tuan tua ini telah hidup selama bertahun-tahun dan bukan anak berusia 3 tahun, bagaimana saya bisa bertindak begitu ceroboh? Saat dia berbicara,
dia menjadi lebih kejam dan memanggil sekelompok orang di kapal, "Jika kamu tidak bertindak sekarang, apakah kamu benar-benar akan mengikuti jejak leluhurmu?" Sudah ada beberapa orang di kapal yang telah disihir dan mulai bergerak. Murid-murid surga antelope emas yang bertanggung jawab untuk menjaga orang-orang ini semua memucat dan menjadi waspada. Murid-murid surga antelope emas di sini secara alami tidak terbatas pada 2 Master Orde ke-6. Ada juga beberapa Master Orde ke-5 di kapal terbang, tapi jumlahnya tidak banyak. Bagaimanapun, medan perang wilayah tata ruang saat ini dalam keadaan krisis, jadi tidak ada Cave Haven dan Paradise yang dapat memobilisasi terlalu banyak orang. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin bukan tandingan pihak lain dan bahkan mungkin mati di sini. Membunuh mereka semua. Tuan tua ini akan membawamu ke Sateret Haven, dan mulai sekarang, kamu tidak akan lagi berada di bawah kendali siapapun. Jiu Yan berteriak. Pada saat ini, dia melihat celah dan menyerang dengan telapak tangannya ke arah salah satu Master Orde ke-6. Kekuatan dunia di telapak tangannya melonjak liar, membawa kekuatan yang tak terhentikan. Master Orde ke-6 menjadi pucat karena ketakutan. Dia telah terganggu sekarang dan kesempatan telah diambil oleh Jiu Yan. Telapak tangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan, dan jika dia benar-benar menderita, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Pada saat itu, hanya dengan kekuatan saudara juniornya saja, dia tidak akan bisa menghentikan Jiu Yan. Master Orde ke-6 lainnya melihat kakak seniornya dalam bahaya dan ingin menyelamatkannya, tetapi bagaimana dia bisa melakukannya tepat waktu. Di saat putus asa, dia hanya bisa berteriak, "Jiu Yan, berhenti!" Jiu Yan tidak hanya tidak berhenti, serangannya menjadi lebih ganas. Tepat saat telapak tangan hendak mendarat di dahi Orde ke-6, sebuah tangan tiba-tiba terulur seperti hantu dan dengan lembut meraih pergelangan tangan Jiu Yan. Aura Jiu Yan, yang telah mencapai puncaknya, tiba-tiba mengempis seperti balon kempis. Jiu Yan kaget dan ingin mundur, namun sosoknya seolah terbelenggu dan tak bisa bergerak. Mendongak, dia melihat seorang pria muda jangkung berdiri di depannya. Pria muda itu hanya menatapnya dengan acuh tak acuh, tetapi matanya seolah mengandung kekuatan misterius yang membuatnya tidak mungkin untuk berpaling, seolah-olah dia ingin menenggelamkan seluruh jiwanya ke dalamnya. Dalam sekejap, Jiu Yan tidak lagi arogan dan tegas seperti sebelumnya, seluruh tubuhnya gemetar. Untungnya, pemuda itu tidak melakukan apapun padanya dan dengan cepat mengalihkan pandangannya, menyebabkan Jiu Yan merasa seolah-olah dia baru saja melarikan diri dengan hidupnya. Adapun 2 Master Antelope Emas Paradise Orde ke-6, setelah beberapa saat terkejut, mereka menyadari bahwa pemuda inilah yang telah menyelamatkan hidup mereka. Kedua rekan murid saling memandang dengan heran, karena memblokir serangan Jiu Yan dengan begitu mudah jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang kultivator Orde ke-7. Terlebih lagi, dari aura samar yang terpancar dari pemuda di depan mereka, jelas dia adalah Orde ke-8. Surga Antelope Emas, Fan Nan, Si Yuan menyapa penatua tertinggi. Petik 2. Keduanya dengan cepat membungkuk. Yang Kai mengangguk ringan dan melirik kapal terbang lagi. Setelah Jiu Yan terhalang, beberapa orang di kapal semua buru-buru menundukkan kepala, takut mereka akan menarik perhatian tuan ini yang muncul tiba-tiba. Para murid di surga Antelope Emas di sisi lain bersemangat. Dengan kedatangan penatua tertinggi Orde ke-8, masalah di sini tidak lagi menjadi masalah. Mereka akhirnya merasa lega. Fan Nan adalah kakak senior, jadi dia bertanya dengan hati-hati, "Senior, dari mana Cave Haven dan Paradise berasal?" Hanya ada beberapa Master Orde ke-8 di setiap Cave Haven Paradise, dan meskipun Fan Nan tidak tahu semuanya, dia tahu beberapa dari mereka. Sebagian besar dari mereka yang tidak dia ketahui, dia pernah mendengarnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa menandingi pemuda di depannya ini, menyebabkan dia merasa sedikit bingung. Mungkinkah situasi di wilayah tata ruang begitu mengerikan sehingga bahkan para Master Orde ke-8 yang tidak keluar untuk waktu yang lama tidak bisa duduk diam? Yang Kai melambaikan tangannya, "Aku bukan dari Cave Haven dan Paradise." Fan Nan dan Si Yuan sama-sama terkejut. 3.000 dunia ini sebenarnya memiliki kultivator Open Heaven Orde ke-8 yang bukan dari Paradise dan Cave Haven. Untuk sesaat, kepala keduanya berdengung ketika semua jenis pikiran melintas di benak mereka, menciptakan banyak kesalahpahaman. Untungnya, Yang Kai dengan cepat menambahkan, "Saya adalah Master of the Star Boundary, Yang Kai." Dia tidak menyebutkan Void Land. Meskipun tanah Void adalah kekuatan yang telah dia dirikan, karena pohon dunia, itu jauh lebih tidak terkenal daripada Star Boundary. Dari 3.000 dunia dan berbagai domain besar, ada banyak yang tidak tahu tentang tanah Void, tetapi semua orang tahu tentang Star Boundary. Seperti yang diharapkan, Fan Nan dan Si Yuan juga tahu tentang Star Boundary,
dan mereka bahkan pernah mendengar nama Yang Kai sebelumnya. Segera, mereka menunjukkan ekspresi terkejut, bukankah senior yang pergi ke tempat itu? Saat itu, insiden di wilayah hitam telah menyebabkan keributan besar. Untuk menyelesaikan arai besar yang telah menyelimuti seluruh wilayah hitam, Paradise dan Cave Haven telah mengirim banyak orang untuk mengekstraksi sumber daya dan memecahkan arai besar. Kepergian Yang Kai dari wilayah hitam bukanlah rahasia, dan Fan Nan serta si Yuan mengetahuinya. Yang Kai dengan santai menjelaskan, saya baru saja kembali dari tempat itu. Kemudian dia bertanya, apakah Anda ingin mengirim orang-orang ini ke tempat itu? Fan Nan dengan cepat menjawab, itu benar, hanya saja, ada yang tidak beres, senior telah melihat sesuatu yang memalukan. Yang Kai menggelengkan kepalanya, hal ini menyangkut kelangsungan hidup 3000 dunia, terima kasih atas kerja kerasmu. Menerima penegasan dari Open Heaven Orde ke-8 seperti Yang Kai, keluhan kedua murid itu langsung menghilang. Baru saja, Jiu Yan telah berulang kali menuduh mereka mencoba melindungi aturan sekte mereka dan menghadapi krisis hidup atau mati setiap saat, tekanan yang mereka rasakan seperti gunung menekan mereka. Untungnya, Yang Kai tiba-tiba muncul dan menekan semua orang yang hadir. Yang Kai tiba-tiba berbalik untuk melihat seseorang di kapal, Yan Yi. Di kapal, Yan Yi, yang telah dipanggil oleh Jiu Yan sebelumnya, dengan cepat membungkuk, Yan Yi dari Istana Cahaya Emas menyapa senior. Yang Kai agak terdiam. Sekarang dia telah menembus Orde ke-8, dia sebenarnya dipanggil senior oleh orang lain. Padahal, usianya jauh lebih muda dari orang-orang di depannya. Yang Kai tidak repot-repot mengoreksi mereka dan hanya berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang Istana Cahaya Emas Anda, dan saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi saya hanya memiliki beberapa pertanyaan untuk Anda. Setelah Tuan Istana Lama Anda menerobos ke Orde ke-7 dan dibawa pergi oleh orang-orang surga Antelope Emas, apakah mereka menghukum Istana Cahaya Emas Anda? Yan Yi menjawab dengan jujur, tidak. Apakah tidak ada perawatan lagi? Yan Yi mengangguk, sejak Tuan Istana yang lama dibawa pergi, surga Antelope Emas memang telah merawat Istana Cahaya Emasku dengan sangat baik. Mereka tidak hanya memberikan beberapa teknik rahasia kepada kami, mereka juga mengirimi kami beberapa sumber daya kultivasi yang berharga setiap tahun. Petik 2. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menunjuk padanya, itulah yang dibayar oleh Tuan Istana Tua Istana Cahaya Emasmu dengan nyawanya. Ekspresi Yan Yi sedikit berubah, jelas salah paham dengan kata-kata Yang Kai. Yang Kai tidak terburu-buru untuk menjelaskan, alih-alih menoleh ke pria lain, Bian Yuan-san, bagaimana dengan keluarga Bianmu? Apakah itu sama dengan Istana Cahaya Emas, atau tidak ada perubahan? Petik 2. Bian Yuan-san mengerucutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya, melapor ke senior, tidak ada perubahan. Dia agak bingung. Setelah Master Istana Lama Golden Light Palace dibawa pergi, Golden Light Palace menerima lebih banyak perawatan dari Gold Antelope Paradise, tetapi ketika leluhur keluarga Bian dibawa pergi, tidak ada perlakuan seperti itu. Apakah ada perbedaan? 5459. Yang Kai menoleh ke orang ketiga, bagaimana denganmu? Pria itu mengangkat kepalanya dan berkata, sama seperti Istana Cahaya Emas, setelah leluhur diambil, surga Antelope Emas akan mengirim beberapa sumber daya kultivasi setiap tahun, dan setelah beberapa tahun, para master dari surga Antelope Emas secara pribadi akan datang untuk mengajar para murid. Petik 2. Yang Kai sedikit mengangguk dan bertanya kepada beberapa orang lagi, yang semuanya telah dipanggil oleh Jiu Yan. Perlakuan yang diterima orang-orang ini secara alami dibagi menjadi dua kategori. Salah satunya adalah tidak ada perubahan, sementara yang lain adalah mereka telah menerima banyak perawatan dari Gold Antelope Paradise. Mereka tidak hanya menerima beberapa teknik rahasia setelah leluhur mereka dibawa pergi, tetapi mereka juga menerima beberapa sumber daya kultivasi setiap tahun, membuatnya lebih mudah bagi generasi muda dari kekuatan ini untuk berkultivasi. Di masa lalu, pasukan yang telah diurus selalu menyembunyikan masalah ini, takut pasukan lain akan cemburu dan membenci mereka, jadi tidak ada yang pernah tahu bahwa bukan hanya keluarga mereka sendiri yang mendapatkan bantuan dari surga Antelope Emas. Namun, ketika Yang Kai menanyakan pertanyaan ini, jelas dia memiliki makna yang lebih dalam. Lalu apakah kamu tahu mengapa surga Antelope Emas memperlakukan kalian semua dengan sangat berbeda? Petik 2. Semua orang terdiam, tetapi beberapa dari mereka tampak tenggelam dalam pikiran, tidak berani berkomentar. Lagi pula, jika seseorang berbicara terlalu banyak, mereka hanya akan membuat kesalahan. Sekarang ada Ordo ke-8, siapa yang berani berbicara omong kosong? Yang Kai tidak meminta mereka untuk mendapatkan jawaban, malah menjelaskan dirinya sendiri, kalian semua hidup di 3000 dunia ini,
Dan meskipun ada banyak konflik kotor antara berbagai kekuatan, paling-paling itu hanya pertarungan antara dua domain besar, tidak lebih dari dendam dan keluhan. Tapi bagaimana Anda bisa tahu bahwa di tempat di mana dunia tidak pernah tahu, ada medan perang lain? Di medan perang itu ada perang yang menyangkut kelangsungan hidup ras manusia. Petik 2. Semua orang di kapal mau tak mau merasa ketakutan. Mendengarkan kata-kata kelangsungan hidup ras manusia dari mulut seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8, siapapun akan dapat memahami keseriusan situasi, tetapi medan perang macam apa itu? Bagaimana itu bisa melibatkan begitu banyak orang? Master Open Heaven Orde ke-8 ini bahkan menggunakan kata perang, bukannya berkelahi. Fan Nan tidak bisa menahan diri untuk berseru, Yang. Penatua tertinggi, masalah ini. Yang Kai mengangkat tangannya dan menghentikannya, kita harus mengirim mereka ke sana. Jika kita tidak menjelaskan hal-hal dengan jelas kepada mereka sekarang, mereka pasti akan merasa marah. Jika mereka tahu lebih awal, apa bedanya? Fan Nan juga berpikir begitu. Di masa lalu, ketika Cave Heaven Paradise telah menutup berita tentang tinta hitam, itu karena mereka takut seseorang tidak akan mampu menahan godaan dari kekuatan tinta. Sekarang pertempuran di wilayah tata ruang telah mencapai titik kritis, pasukan dari Cave Heaven dan Paradise agak kekurangan tenaga dan harus mengerahkan Ordo ke-5 dan ke-6 untuk membantu mereka. Jika mereka benar-benar dikirim ke medan perang, tidak mungkin menyembunyikan pertarungan mereka dengan klan tinta hitam. Berpikir demikian, Fan Nan segera terdiam. Mungkin Anda mengira saya hanya mencoba menakut-nakuti Anda, tetapi raja ini ingin bertanya, setelah bertahun-tahun, apakah Anda tidak memikirkan mengapa warisan Cave Heaven Paradise begitu dangkal? Memang, dibandingkan dengan kekuatan kelas 2 sepertimu, Paradise dan Cave Heaven masih merupakan kekuatan besar yang tidak dapat digoyahkan, tetapi di mana Open Heaven Orde ke-6, ke-7, dan Orde ke-8 yang telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun pergi. Bukannya mereka semua bersembunyi di sekte untuk berkultivasi. Yang Kai memiliki keraguan seperti ini sebelumnya, jadi dia tidak percaya orang-orang di depannya ini tidak memilikinya. Dibandingkan dengan sejarah panjang Cave Heaven Paradise, warisan yang ditampilkan oleh pasukan top ini di 3000 dunia terlalu lemah. Umur hidup kultivator Open Heaven sangat panjang, dan jika mereka langsung menerobos ke Orde ke-5, mereka akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke Orde ke-7. Adapun murid-murid Cave Heaven dan Paradise, jadi bagaimana jika mereka menerobos ke Orde ke-5? Setelah bertahun-tahun, jumlah kultivator Open Heaven Orde ke-7 yang telah mereka kumpulkan mungkin lebih dari 10.000, tetapi apakah Anda pernah melihat Paradise dan Cave Heaven dengan begitu banyak kultivator Open Heaven Orde ke-7? Tidak satu pun dari mereka. Sebagian besar Orde ke-6 dan Orde ke-7 yang terkumpul di Cave Heaven dan Paradise dikirim ke medan perang itu. Ketika mereka bertarung dengan musuh yang tidak pernah Anda ketahui, ada banyak yang mati. Petik 2. Tidak ada Master Orde ke-9 di 3000 dunia, karena begitu Orde ke-8 maju ke Orde ke-9, mereka juga akan bergegas ke medan perang untuk mengawasinya. Petik 2. Agar 3000 dunia memiliki kedamaian mereka saat ini, berbagai Cave Heaven Paradise adalah kerja keras dan kontributor terbesar bagi generasi mereka yang berturut-turut. Petik 2. Ini adalah hal-hal yang tidak pernah kamu ketahui. Kata-kata Yang Kai menyebabkan ekspresi Yan Yi dan yang lainnya berfluktuasi antara kaget dan ragu. Belum lagi mereka, jika Yang Kai berada di posisi mereka dan tidak secara pribadi menyaksikan tragedi medan perang tinta, akan sulit baginya untuk menerima. Cave Heaven dan Paradise yang diam-diam mereka benci sebenarnya adalah penjaga 3000 dunia ini dan alam semesta yang luas. Karena upaya diam-diam mereka di belakang layar, berbagai domain besar menjadi sangat makmur. Ini benar-benar menjungkirbalikkan pemahaman mereka tentang Cave Heaven dan Paradise. Yan Yi dari Istana Cahaya Emas mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, Senior, siapa musuh yang berperang melawan Cave Heaven dan Paradise? Klan Tinta Hitam. Semua orang bingung. Yang Kai melanjutkan, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Paradise dan Cave Heaven telah menutup informasi ini. Tentu saja, tidak ada dari Anda yang pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi yang perlu Anda ketahui adalah bahwa ini adalah musuh besar yang dapat sepenuhnya menghancurkan ras manusia. 200 tahun yang lalu, mereka menerobos garis pertahanan pertama dari Paradise dan Cave Heaven, dan sekarang mereka mengamuk melalui garis pertahanan kedua dari wilayah tata ruang di belakang surga yang hancur. Garis pertahanan ini juga merupakan garis pertahanan terakhir yang bisa diandalkan oleh ras manusiaku. Jika wilayah tata ruang dihancurkan, tidak akan ada lagi Paradise dan Cave Heaven atau 3000 dunia di dunia ini, jadi secara alami, tidak akan ada lagi kalian semua. Jiu Yan, yang telah ditahan oleh Yang Kai, agak tidak yakin,
Mungkin karena dia melihat bahwa temperamen Yang Kai cukup lembut dan bukan tipe orang yang akan dengan mudah membunuh. Dia berkata, ini hanya kata-katamu, bagaimana bisa kita mengetahui kebenarannya? Petik 2. Yang Kai menoleh untuk menatapnya, dan ekspresi Jiu Yan segera berubah drastis, matanya berkedip menghindar. Yang Kai tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengirimkan gelombang kekuatan tinta ke arah Jiu Yan. Jiwa Jiu Yan hampir meninggalkan tubuhnya saat dia mengira Yang Kai akan membunuhnya. Tetapi ketika Ing Force menutupi tubuhnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Tapi segera, ekspresinya berubah. Ini adalah kekuatan klan tinta hitam. Kekuatan tinta sangat korosif, dan sekali terkontaminasi, Anda akan segera terkorosi sepenuhnya dan menjadi murid tinta hitam. Pada saat itu, kamu akan mematuhi perintah dari klan tinta hitam. Saat Yang Kai berbicara, Jiu Yan sudah merasa ada yang tidak beres. Orang lain mungkin tidak dapat memahaminya, tetapi dia secara pribadi telah mengalami aura jahat dari kekuatan tinta, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Diselimuti oleh kekuatan tinta ini, seperti yang dikatakan Yang Kai, dia merasakan seluruh tubuh dan pikirannya terkorosi olehnya. Senior, tolong lepaskan aku, Jiu Yan salah. Jiu Yan panik. Yang Kai mengabaikannya dan melanjutkan, setelah alam semesta kecil terkorosi oleh kekuatan tinta, Open Heaven tingkat tinggi masih dapat melindungi diri mereka sendiri dengan memotong wilayah semesta kecil mereka sendiri, tetapi di bawah Open Heaven tingkat tinggi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah benar-benar terkorosi, Anda akan berubah menjadi murid tinta hitam. Di permukaan, tampaknya tidak ada perubahan, tetapi di dalam, itu telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Senior, Jiu Yan berteriak ngeri. Dia baru saja menerobos ke Open Heaven Orde ke-7 belum lama ini, jadi fondasinya belum stabil. Alam semesta kecilnya berada pada titik terlemahnya, jadi bagaimana dia bisa menahan korosi kekuatan tinta? Dengan hanya beberapa kata dari Yang Kai, dia telah menyadari bahwa 10% dari alam semesta kecilnya telah terkorosi. Meskipun Yang Kai mengatakan dia bisa mengorbankan wilayahnya alam semesta kecilnya untuk melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menanggungnya? Jika dia benar-benar melakukan itu, dia pasti akan jatuh kembali ke Orde ke-6 dan tidak akan pernah bisa kembali ke Orde ke-7. Di medan perang itu, tentara yang tak terhitung jumlahnya terkikis oleh pasukan tinta dan berbalik untuk melayani klan tinta hitam, bertarung sampai mati dengan mantan rekan murid mereka. Kapan Anda pernah mengalami rasa sakit dan ketidakberdayaan karena harus membunuh orang yang Anda cintai? Melihat kesulitan Jiu Yan dan mendengarkan kata-kata Yang Kai, tidak hanya orang-orang di kapal, tetapi bahkan Fan Nan dan Si Yuan, dua master surga antelope emas Orde ke-6, merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Meskipun mereka tahu beberapa informasi tentang tinta hitam, mereka belum pernah ke medan perang tinta, jadi mereka tidak tahu betapa kejamnya situasinya. Yan Yi dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa Yang Kai menyebut klan tinta hitam sebagai musuh besar yang dapat sepenuhnya menghancurkan ras manusia. Kekuatan tinta terlalu aneh. Jika bahkan seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7 mengalami waktu yang sulit untuk melawan kekuatan-kekuatan tinta, lalu bagaimana dengan para kultivator Orde ke-5 dan ke-6 ini? Bukankah mereka semua akan selesai jika mereka bersentuhan dengannya? Jiu Yan mengeluarkan raungan rendah, seperti binatang yang terluka, tubuhnya secara bertahap memancarkan jejak kekuatan tinta, dan dari waktu ke waktu, kegelapan melintas di kedalaman matanya. Yang Kai mengangkat tangannya dan menepuk dadanya. Jiu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan mengirim pil pengusir tinta hitam ke dadanya. Sempurnakan dengan hati-hati, perintah Yang Kai, dan Jiu Yan segera duduk bersila dan mulai memperbaiki efek dari pil pengusir tinta hitam. Yang Kai kemudian menoleh ke Yan Yi dan yang lainnya. Cave Heaven dan Paradise telah melindungi 3.000 dunia selama ratusan ribu tahun, sejak mereka mendirikan sekte mereka sendiri. Selama ratusan ribu tahun terakhir, murid luar biasa yang tak terhitung jumlahnya telah tewas dalam pertempuran, bahkan leluhur tua Orde ke-9 tidak terkecuali, semuanya pahlawan. Menyegel berita tentang kekuatan tinta juga merupakan masalah yang tidak berdaya. Karena Anda dan pasukan kelas 2 lainnya telah menerobos ke Orde ke-7, wajar saja jika Anda perlu berkontribusi sedikit. Mereka yang telah dibawa pergi, jika mereka berniat untuk bertarung sampai mati dengan klan tinta hitam dan melindungi pihak ini, mereka akan dikirim ke medan perang untuk bertarung dengan klan tinta hitam. Jika tidak, mereka akan tetap berada di surga antelope emas selama sisa hidup mereka. Yan Yi dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa begitu banyak leluhur mereka telah dibawa pergi, tetapi sikap surga antelope emas terhadap mereka benar-benar berbeda.
Generasi muda dari nenek moyang sekte yang bersedia pergi ke medan perang tinta untuk bertarung dengan klan tinta hitam secara alami akan menerima lebih banyak perawatan, tetapi mereka yang tidak memiliki keberanian untuk bertarung di medan perang dan malah tetap tinggal di Antelope Emas Paradise untuk menikmati masa pensiun mereka, bagaimana mereka bisa mendapatkan lebih banyak manfaat untuk junior mereka? Antelope Emas Paradise secara alami tidak akan memberi mereka perlakuan khusus. Yan Yi tiba-tiba teringat bahwa Yang Kai baru saja menunjukkan kepadanya bahwa perawatan Istana Cahaya Emas telah ditukar dengan kehidupan kepala istana yang lama. Pada saat itu, dia memiliki beberapa kesalahpahaman, tetapi sekarang dia akhirnya mengerti. Awalnya, masalah ini bukan untuk Anda, tetapi beberapa ratus tahun yang lalu, ada perubahan besar di medan perang, bahwa perang adalah tentang kelangsungan hidup ras manusia, jadi kami membutuhkan bantuan Anda. Jika kita memenangkan pertempuran ini, ras manusia tidak perlu khawatir, tapi jika kita kalah. Yang Kai menghela nafas ringan. Jika mereka kalah, 3.000 dunia tidak akan lagi damai. Pada saat itu, berapa banyak orang yang bisa bertahan? Darah Yan Yi mendidih saat dia berteriak, Istana Cahaya Emas bersedia bertarung sampai mati demi ras manusia. 5.460. Dengan Yan Yi yang memimpin, Bing Yuan San juga menangkupkan tinjunya dan berkata, keluarga Bianku bersedia bertarung sampai mati demi ras manusia. Perwakilan dari pasukan lain semuanya mengikuti. Terlepas dari apakah mereka tulus atau tidak, dengan Master Open Heaven Orde ke-8 menjelaskan begitu banyak kepada mereka, tidak ada yang berani bertindak lancang lagi, jadi mereka secara alami mengungkapkan pendapat mereka. Bagus. Yang Kai berteriak dengan suara rendah, menunjukkan sikap seorang senior, dengan tekadmu, 3.000 dunia akan bersatu menjadi satu, jadi apa yang perlu ditakuti dari klan tinta hitam? Dari semua orang yang hadir, tidak ada yang lebih memahami kekejaman pertempuran dengan klan tinta hitam selain dia. Jika orang-orang ini memasuki medan perang, mungkin tidak ada yang bisa kembali hidup-hidup, tetapi dalam situasi ini, Yang Kai hanya bisa mengucapkan beberapa kata yang membesarkan hati. Dia berbalik untuk melihat Jiu Yan dan berkata dengan ringan, adapun kamu. Jiu Yan baru saja berhasil menyelesaikan kekuatan tinta di tubuhnya ketika dia tiba-tiba panik. Jiu Yan bersedia bertarung sampai mati untuk ras manusia. Yang Kai dengan dingin mendengus, demi kepentingan pribadi, Anda telah menyihir hati orang lain dan mengguncang moral mereka. Jika Anda berada di luar celah, kematian Anda tidak akan disayangkan, tetapi inilah saat ketika ras manusia saya paling membutuhkan orang. Paling tidak, Anda masih seorang Master Orde ke-7. Karena kamu tidak pantas mati di tanganku, pergilah ke medan perang dan tebus dirimu sendiri. Mendengarkan paruh pertama kata-kata Yang Kai, seluruh tubuh Jiu Yan menjadi dingin saat dia merasa bahwa dia benar-benar mati kali ini. Dia hanya tidak mau dikendalikan oleh orang-orang di Cave Heaven dan Paradise, jadi dia mencoba menyihir yang lain dan melawan. Siapa yang mengira bahwa seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8 akan lewat dan menangkapnya? Setelah mendengarkan penjelasan Yang Kai, dia menghela nafas lega. Nyawanya terselamatkan, dan karena pergi ke medan perang untuk menebus dirinya sendiri, dia tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa berteriak dengan rasa terima kasih banyak atas kebaikan senior. Yang Kai mengangkat tangannya dan meletakkan beberapa segel di tubuhnya untuk menyegel kekuatannya sehingga dia tidak akan menimbulkan masalah di sepanjang jalan. Dia kemudian memerintahkan Fan Nan dan Si Yuan, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Setelah Anda siap, berangkatlah. Sateret Heaven tidak terlalu jauh dari sini, jadi kamu harus bergegas ke sana sesegera mungkin. Petik 2. Ya, Fan Nan dan Si Yuan dengan cepat menjawab. Yang Kai mengangguk dan menghilang. Tujuannya juga Sateret Heaven. Meskipun itu di sepanjang jalan dengan Fan Nan dan yang lainnya, masih tidak nyaman untuk membawa mereka. Belum lagi, Yang Kai sedang bersiap untuk kembali ke Voidland. Dalam perjalanan ke Sateret Heaven, dia hanya perlu melewati 2 Great Domain untuk mencapai Voidland, jadi tidak akan memakan waktu terlalu lama. Namun, apa yang terjadi barusan membuat Yang Kai menyadari bahwa situasi ras manusia di medan perang wilayah tata ruang cukup tegang, jika tidak mungkin bagi mereka untuk mengirim bala bantuan dari 3.000 dunia. Ini adalah kasus untuk surga Antelope Emas dan mungkin beberapa untuk Paradise dan Cave Heaven lainnya. Kali ini, ras manusia harus mengumpulkan semua kekuatan mereka dari 3.000 dunia untuk memiliki kesempatan melawan klan tinta hitam. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan khawatir. Meskipun dia telah menyegel gerbang wilayah tata ruang ke medan perang tinta dan memotong persediaan klan tinta hitam, pasukan klan tinta hitam tidak lemah. Sebelum ini, dia telah melihat sekilas aura raja kerajaan di wilayah tata ruang, yang jelas sebanding dengan Orde ke-9.
Kesenjangan antara petarung puncak kemungkinan akan mempengaruhi momentum seluruh pertempuran. Sambil menggelengkan kepalanya, Yang Kai menghilangkan pikirannya yang mengganggu dan melanjutkan perjalanannya. Sebulan kemudian, dia akhirnya melintasi gerbang domain dan tiba di wilayah Void. Bahkan tidak dalam mood untuk menghargai pemandangan yang sudah dikenalnya, Yang Kai langsung bergegas menuju Voidland. Pembangunan selama 1000 tahun dari tanah Void telah memungkinkan nama provinsi roh ini menyebar jauh dan luas. Dapat dikatakan bahwa di 3000 dunia saat ini, selain dari Paradise dan Cave Heaven, tanah Void adalah satu-satunya yang memiliki Master Orde ke-7 sendiri. Bukan hanya satu, Cave Heaven Paradise juga secara diam-diam menyetujui keberadaan Orde ke-7 ini di tanah Void, tidak seperti kekuatan kelas 2 lainnya, yang akan mengumpulkan mereka begitu mereka menerobos ke Orde ke-7. Dikabarkan bahwa Voidland adalah kekuatan terkuat di bawah Cave Heaven Paradise. Bahkan, ini memang terjadi. Dalam situasi di mana semua kekuatan kelas 2 tidak memiliki Open Heaven Orde ke-7, Voidland cukup unik. Terlebih lagi, penguasa tanah Void dan penguasa Star Boundary adalah orang yang sama. Jika seseorang memasuki tanah Void, mereka akan memiliki kesempatan untuk dikirim ke Star Boundary untuk berkultivasi selama mereka berkinerja baik. Star Boundary sekarang adalah tempat lahir sebenarnya dari tahap Open Heaven, dan bahkan Paradise dan Cave Heaven berlomba-lomba untuk mengirim junior mereka yang luar biasa ke sana sehingga mereka dapat berbagi manfaat pohon dunia. Namun, bahkan Cave Heaven Paradise itu memiliki sejumlah tempat setiap tahun, dan hanya murid elit yang akan dikirim. Dengan manfaat ini, banyak orang ingin mengirim junior mereka yang berbakat ke tanah Void untuk berkultivasi. Voidland juga menerima semuanya. Saat ini, para murid di tanah Void tidak lagi hanya yang dibawa oleh Yang Kai dari Star Boundary. Dapat dikatakan bahwa ada ratusan orang dari domain besar. Di seluruh Voidland, ada lebih dari 300.000 murid. Angka ini cukup mengejutkan. Di semua 3000 dunia, hanya ada beberapa kekuatan kelas 2 dengan begitu banyak murid. Memang ada banyak murid luar biasa yang telah dikirim ke Star Boundary untuk berkultivasi ketika mereka masih sangat muda dan kultivasi mereka sangat rendah. Di sana, mereka telah menunjukkan bakat luar biasa, jauh melebihi rekan-rekan mereka. Jika mereka tidak mati di tengah jalan, mereka pasti akan menjadi landasan tanah Void dan bahkan Star Boundary di masa depan. Namun, itu hanya waktu yang singkat dan murid-murid ini belum sepenuhnya menunjukkan potensi mereka. Pada saat ini, di puncak tinggi di tengah Voidland, seorang lelaki tua bungkuk sedang bermain catur dengan seorang lelaki paruh baya yang gemuk berlengan panjang. Medan perang wilayah spasial sedang berjalan lancar, dengan hampir semua master di 3000 dunia dimobilisasi, jadi sangat jarang pihak ini memiliki waktu luang seperti itu. Kedua alis putih lelaki tua bungkuk itu terkulai dari sudut matanya seperti air yang mengalir, sedangkan lelaki gendut di seberangnya seperti bakso, wajahnya yang membengkak menyatu, matanya hanya menunjukkan celah kecil. Jika dia tersenyum, celah itu akan hilang. Pada saat ini, pria gemuk itu memiliki keunggulan mutlak dalam permainan catur. Dengan seekor naga raksasa mengelilingi lawannya, dia hanya perlu melempar 3 atau 5 batu lagi untuk menang sepenuhnya. Dia cukup senang dengan dirinya sendiri saat dia dengan santai menyesap tehnya dan melirik lelaki tua yang duduk di seberangnya. Dia tidak terburu-buru, lagi pula, lelaki tua ini sudah berumur bertahun-tahun, jadi dia harus melakukannya. Ada 2 anak lain yang merawatnya, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak perempuan berpakaian merah sedangkan anak laki-laki berpakaian hitam. Fitur anak perempuan itu halus dan indah, seperti sepotong batu giok. Anak laki-laki, di sisi lain, sangat tajam. Dia tidak hanya memiliki gigi yang tajam, tetapi dia juga akan ngiler dari waktu ke waktu. Ketika air liur mendarat di tanah, itu akan menimbulkan korosi satu demi satu. Anak perempuan itu terus-menerus menyeka mulutnya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membersihkannya. Puncak gunung ini penuh dengan tonjolan dan cekungan, jelas disebabkan oleh air liur anak ini. Setelah menunggu lama, lelaki tua bungkuk itu masih tidak bergerak dan lelaki gemuk itu tersenyum ringan. Senior, jika kamu tidak bermain sekarang, langit akan menjadi gelap. Senior, setelah memanggil beberapa kali tetapi tidak menerima tanggapan apapun, lelaki gemuk itu menoleh dan melihat mata lelaki tua itu sedikit menyipit, tetapi dengkuran ringan bisa terdengar, menyebabkan dia terdiam. Senior, kamu tidak perlu berpura-pura untuk tidur setiap saat, kan? Petik 2. Ini bukan pertama atau kedua kalinya situasi seperti itu terjadi, tetapi setiap kali itu terjadi, itu benar-benar menyegarkan. Tepat ketika dia hendak berteriak lagi, lelaki tua di seberangnya tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke langit, berteriak, dia kembali.
Pria gemuk itu mengikuti pandangannya tetapi tidak melihat apa-apa, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang kembali. Ketika dia melihat ke belakang lagi, papan catur di depannya telah runtuh dan dia tidak lagi tenang. Tidak diketahui kapan lelaki tua ini berhasil mengacaukannya. Senior, kamu. Pria gemuk itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pria tua itu tidak memperhatikannya, hanya mengangkat tangannya dan mendorong ke depan, seolah-olah dia sedang mendorong pintu. Formasi 9 lapisan surga yang menutupi kekosongan segera terpisah. Pada saat yang sama, pria gemuk itu juga sepertinya merasakan sesuatu dan dengan cepat menoleh ke belakang. Dengan sekali pandang, pria gemuk itu menjerit kaget dan terbang ke langit dengan kecepatan yang sama sekali tidak sesuai dengan tubuh gemuknya untuk bertemu Yang Kai. Bahkan sebelum dia mendekat, pria gemuk itu menunjukkan emosinya dan menangis, "Master Sekte, kamu akhirnya kembali. Bawahan ini telah menunggumu selama 1000 tahun, hari ini akhirnya datang." Petik 2. Yang Kai menyaksikan bola daging bergegas ke arahnya, menangis dan menjerit. Matanya, yang jelas-jelas telah terjepit oleh lemak, sekarang terbuka dengan putus asa, seolah-olah dia mencoba menunjukkan kesetiaan dan kerinduan Yang Kai. Segera mengangkat tangannya untuk memblokirnya, dia berteriak, "Monster macam apa kamu?" Pria gendut itu tampak seperti disambar petir saat dia berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama sebelum mengangkat tangannya dan mendorong rambutnya ke kiri dan kanan, meremas senyum, "Sekte Master, ini aku, Fatih Fei yang paling setia." Petik 2. Baru pada saat itulah Yang Kai melihat ekspresi familiar di wajahnya yang gemuk, dan matanya tidak bisa menahan berkedut, "Fatih Fei. Kenapa kamu begitu gemuk?" Petik 2. Chen Tianfei selalu gemuk, tetapi setelah 1000 tahun, dia menjadi lebih kembung, hampir seperti bakso. "Saya telah menimbulkan ejekan Master Sekte, bawahan ini akan bekerja keras besok, tidak, mulai hari ini dan seterusnya, untuk menyingkirkan tubuh gemuk ini," kata Chen Tianfei dengan kejam. "Tidak dibutuhkan." Yang Kai melambaikan tangannya. Dia juga tahu bahwa Chen Tianfei tidak benar-benar malas, hanya saja teknik kultivasi yang dia kembangkan istimewa, itulah sebabnya dia sangat gemuk. Tanpa lemak ini, kekuatan Chen Tianfei akan sangat berkurang. Chen Tianfei segera memanfaatkan kesempatan ini dan menyeringai, "Tuan Sekte benar-benar berbelas kasih kepada bawahan ini akan mati 10.000 kali untuk membalas kebaikan Master Sekte." Yang Kai menghela nafas. Sudah 1000 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, tapi hal pertama yang mereka lihat saat kembali ke Void Land adalah pria ini. Cara menjilatnya sangat menawan. Memikirkan kembali, itu adalah keputusan yang bijaksana untuk menerima orang ini ke dalam daftar loyalitasnya. Hati Yang Kai dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan untuk menepuk perutnya yang gemuk. Meskipun tubuh gemuk ini terlihat kembung, sebenarnya cukup empuk dan lembut saat disentuh. Yang Kai menggoda, "Hari-harimu di sini cukup nyaman." Dia bisa tahu sekilas bahwa Chen Tianfei ini telah menembus ke Orde ke-6. Saat itu, ketika dia diterima di Loyalty List, dia hanya Orde ke-4, jauh dari hari ini. Namun, setelah menghitungnya, Chen Tianfei hanya mampu menerobos ke Orde ke-4 secara langsung saat itu, dan sekarang dia telah menembus ke Orde ke-6, dia telah mencapai batasnya.